Prof. Aduh, mohon maaf link absennya belum saya edit. Aduh, lagi padat banget kegiatan. Silakan di absen aja, nggak apa-apa. Ya. Kalau Sudah, yang belum Prof. juga nggak apa-apa. Oh, sudah. Baik, baik, baik. Saya cek sudah semua masuk. Oke, sudah 19 partisipan ya. Mana nih wajah-wajahnya? Kita mau mulai. Sudah lewat dari jamnya. Baik, cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Prof. Sehat. Alhamdulillah, Prof. Allahu Akbar. Aduh, cuma sayangnya, waduh, kita review dulu ya. Ini semangat semua, tapi sayangnya kok UTS-nya gitu ya. Ya, UTS-nya gitu ya. Gitu gimana ya gitu ya. Nggak sesuai dengan harapan ya. Oke teman-teman, kita coba sebelum masuk materi ya. Kebetulan sudah dikoreksi semuanya. Kita coba, boleh saya tampilkan nilainya? Boleh, Prof. Boleh, Prof. Ya, untuk mengevaluasi sama-sama teman-teman semua. Oke, yang pertama gini teman-teman ya. Ini untuk kedepannya. Kedepan artinya soal-soal yang seperti ini kan nggak cuma di UTS. Nanti teman-teman akan ketemu tuh kalau interview atau tes psikotes atau tes di PNS dan seterusnya ya. Ada soal-soal seperti ini ya. Ini ada di layar. Soalnya mungkin beda ya, tapi kasusnya ketika teman-teman ngelihat soal, lalu di soal itu setiap nomor ada skor maksimal. Kemarin waktu ngejawab dilihat nggak teman-teman mahasiswa? Ada tulisan skor maksimal. Dilihat, tapi Dilihat. Nah, kalau dilihat kan gitu. Di sini kan ada 5 soal ya. Nomor 1 skornya 10, nomor 2 skor maksimalnya 20. Maksimal ya, artinya kalau jawabannya benar skornya begitu. Nomor 3 20, nomor 4 ada 40 dan nomor 5 ada 10. Harusnya kalau melihat kayak seperti ini ya, fokuslah pada nomor 4 prioritas pertama. Kenapa? Karena skornya paling tinggi. 40 ya. Kalaupun jawabannya nggak tepat atau meleset, dapat 20 di sini ya. Dibanding kalau teman-teman fokus di nomor 5. Di nomor 5 nggak tepat, skornya malah cuma 2. Ya, 2 itu cuma apa ya? Upah nulis, cuma 2. Nah, ini pembelajaran buat teman-teman. Jadi kalau ada kasus soal-soal diminta mengerjakan soal, baik nanti lanjutin ke D4, lanjutin ke S1, S2, atau tes di PNS, perhatikan nilai-nilai skor seperti ini ya. Jadi fokuslah pertama bukan menjawabnya urut ya 1, 2, 3, 4, 5, tapi fokuslah pada soal yang punya skor maksimal. Artinya kalau teman-teman bisa ngejawab di 2 soal aja, nomor 4 dan nomor 3, ini kan sudah dapat 60 ini sebetulnya. Ya kan? Kenapa? Karena dia ada 40, ada 20. Jadi nggak harus semua soal dikerjakan, teman-teman sudah bisa dapat nilai paling nggak B di sini, nomor 3 sama nomor 4 sebetulnya. Ya, 2 soal aja nih sebetulnya. Apalagi ditambah dengan nomor 2. Nah, ini kan nomor 2 20, nomor 3 20, nomor 4 40. Ini kalau total betul semua kan 80 udah dapat nilai A nih sebetulnya. Ya, itu pembelajaran buat teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini kan D3. Nanti kalau melanjutin ke D4 atau S1 atau lanjut ke S2 atau tes dimanapun, perhatikan skornya ini. Paham ya? Untuk pembelajaran ya. Halo, jelas ya?
Jadi ini fokusnya ya. Nah, hasilnya akhirnya seperti ini ya. Hasilnya ya. Hasilnya, mohon maaf ya. Ini kan baru UTS ya, kan belum nilai total. Sip. Saya kasih tebaran nilainya supaya transparan. Jadi teman-teman dapat nilainya berapa gitu ya. Ini misalkan ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Sip. Nah, ini kan. Di sini kan saya pakai rumus nih ya. Nomor 1 bobotnya 10, nomor 2 bobotnya 20, nomor 3 bobotnya 20, nomor 4 bobotnya 40. Saya kasih warna merah ya. Nomor 5 skornya 10. Jadi total kalau betul semua dapat nilai 100 ya. Yang menarik, nah di sini kan nomor 4 nih yang menarik. Saya soroti nomor 4 tuh yang saya blok tuh ya. Ada yang mencapai nilai paripurna ya, betul nih. Ayu betul 40. Terus Yuni betul 40, yang lain 30, 30. Ada beberapa yang betul semua. Kan di situ diminta membuat BMC ya. Terus ada yang menarik juga. Di soal nomor 2 yang paling gampang. Soal nomor 2 ini gampang sebetulnya, bonus ya. Bonus saya kasih nilai 20. Tujuannya supaya teman-teman nilainya bisa bagus. Tapi banyak yang salah. NPM-nya ganjil ya. NPM-nya genap, tapi dia lupa kan di situ NPM ganjil. Tolong jelaskan kuadran cash flow kuadran bagian sebelah kiri. Ya, E dan S. Kenapa yang nomornya ganjil menjawabnya B sama I? B sama I itu kan bagian sebelah kanan. Jadi saya kasih nilai 0. Nih, Suningsi 0, Niska 0. Ya, 0 nih. Karena Suningsi jawabnya bukannya E sama S, tapi B sama I. Sebaliknya Niska juga begitu. Bukan jawabnya karena genap ya, bukan jawabnya B sama I, tapi E sama S, kebolak-balik. Ya, ini ya. Jadi congratulations buat teman-teman yang nilainya bagus. Ini ada Rosana nilainya sempurna 100. Terima kasih sudah attention sama mata kuliahnya. Terus Salsa ini juga 100. Suheti 90. Ya. 90 ada lagi nggak ada. Yang lain 80. Ada Ayu Puspita. Ada Yuni Hairunisa 82. Ada Mulia 80. Alisa 85. Siti Neneng sama Surtina 80. Nah yang lainnya nih ya. Oke, ada komentar teman-teman tentang nilai UTS-nya? Ayo, siapa mau komentar? Ih, kenapa diem aja? Kecewa ya? Tenang, ini kan baru UTS. Belum sempurna nilainya. Prof, ada remedial nggak UTS? Nggak, saya nggak pernah kasih remedial UTS. Mata kuliah apapun nggak ada remedial di UTS. Kenapa, Prof? Ya, supaya mahasiswa bisa introspeksi dirinya sendiri. Yang kurang ya tolong difokuskan lagi belajar. Sementara yang nilainya sudah bagus ya jangan puas sampai di situ. Ya harus dipertahankan bahkan ditingkatkan konsentrasi sama fokus belajarnya. Nah ini nih Rosana sama Salsa sama Suheti ya. Tambah fokus lagi supaya nilainya yang 100 ini nggak cuma di UTS, tapi kan nanti di UAS. UAS ini nanti kelompok ya. Oke, ada komentar teman-teman untuk UTS? Ada yang mau komplain? Nggak apa-apa, nilai ini belum saya kirim ke BAK ya. Kalau mau komplain mah enggak. Jadi ini belum saya setor nilainya. Masih di komputer saya. Ayo, silakan. Kalau sudah nggak ada komplain berarti setuju dengan nilai ini ya saya kirim loh ya. Nanti sore saya kirim ini. Ayo, ada yang mau komplain? Saya terbuka. Silakan teman-teman yang mau komplain. Takut Prof marah? Enggak, saya emang nggak marah. Silakan. Siapa tahu saya ada yang khilaf atau salah koreksi. Enggak. Saya tunggu 1 menit ya. Kalau nggak ada sanggahan berarti saya ketok palu nih.
Siang ini saya kirim ke BAK. Ilmu Ayo. Siapa yang mau protes? Nggak ada? Prof, punten, Rindi, Punten, Prof. Prof. Siapa gantian nih? Siapa dulu? Rindi. Rindiani, Prof. Ya, Rindi. Kenapa Kan tadi Rin? kata Prof, kalau misalnya nilai di bawah rata-rata tidak ada remedial. Terus Iya. gimana caranya, Prof? Kan apa sih nilai yang di bawah rata-rata itu biar apa sih? Biar di atas Apa rata-rata sih? gitu, Prof. Kan gini teman-teman. Kan nilai akhir itu adalah akumulasi. Akumulasi itu penjumlahan ya. Dijumlahkan dari nilai kehadiran, nilai kuis. Nilai kuis itu nilai interaksi, partisipasi teman-teman ya. Setiap menjawab itu saya nilai. Ya, jadi ketika yang nggak pernah partisipasi nanti kalau ditanya kuisnya ya nilainya 0. Ya, jadi sekali lagi ada 5 komponen nilainya. Ada nilai kehadiran, nilai kuis itu nilai partisipasi ketika ada tanya jawab, terus nilai tugas yang dikirim diselesaikan atau enggak, nilai UTS sama nilai UAS. Jadi kalau teman-teman kurang di nilai UTS, ya tolong diperbaiki di yang komponen yang 4 nanti. Wah, kalau gitu gue harus berpartisipasi aktif. Nah, silakan. Ya, nanti kan dijumlahin semuanya, di total semuanya. Gitu. Cukup jelas, Bidan Rindi? Baik, Prof. Terima kasih ya, Prof. Ya, siapa lagi? Ya, jadi semacam pecutan atau semangat buat teman-teman. Wah, nilai saya yang UTS kurang, berarti partisipasi saya untuk menjawab setiap pertanyaan kalau lagi kuliah harus open mic langsung tanya. Kan kemarin saya tanya, saya kasih tahu jangan yang jawab 4L, lu lagi, yang lain mana? Ya, jadi yang biasa jawab jangan terus nanti disalahin, dia nilainya bagus. Kenapa? Karena partisipasinya aktif menjawab. Jadi kalau ada 10 pertanyaan ternyata 10-10-nya dia jawab semua selama kuis, ya nilainya bagus, yang lainnya nggak dapat partisipasinya. Dan nilai itu akan saya jabarkan seperti ini nanti ya. Jadi nanti kalau yang tanya, Prof nilai partisipasi kuis saya berapa, tugas saya berapa, kehadiran saya berapa, saya tunjukin, saya akan transparan. Ya, totalnya berapa gitu ya. Ada lagi, satu lagi yang mau komplain nilainya? Ayo, nggak ada ya? Nah, oke, nggak ada. 30 detik terakhir, silakan yang mau komplain. Ini soal nomor 2, ada lagi soal nomor 5 tuh. Soal nomor 3 juga. Soal nomor 4 sedih banget ya. Padahal itu 9 komponen yang ada di BMC. Harusnya bisa diisi dengan lengkap ya. Ya Rindi, kenapa nih kamu Rindi? Nih. 10, 0, 0, 5, 2. Tuh nilainya kecil banget Rindi, 17. Kamu sehat Rindi waktu UTS? Alhamdulillah, Prof. Sehat. Iya. Tapi apa? Prof, Rindi mah apa sih nggak ngerti gitu, Prof? Apa sih pertanyaannya itu? Iya tuh. Kan jelas nomor 10 tolong jelaskan kan gitu, nomor 10 nomor 1 kan gitu. Ini bisa nomor 2 gambarkan cash flow kuadran, kalau genap berarti bagian sebelah kanan. Ada bisnis, ada investor, jelasin tuh bisnis owner apa, investor apa. Terus nomor 3 fondasi bisnis yang gambar meja, kan udah pernah dibahas juga. Nomor 4 BMC, bisnis model kanvas, kalau genap berarti tentang apa? Kalau yang ganjil tentang klinik bersalin, yang genap tentang kantin sehat kalau nggak salah. Ya. Nomor 5 tentang 4P, produk, price, place, sama promosi. It's simple, sederhana ya. 2 jam tuh dengan 5 soal harusnya teman-teman bisa explore. 2 jam itu cukup lama ya sebetulnya. Oke, siap. Nggak ada lagi ya? Baik, Oh, kalau punten izin bertanya. Silakan. Itu Prof kan nilai yang di atas rata-rata dari berapa gitu. Kalau yang di bawah rata-rata dari berapa, Prof? Yang di bawah rata-rata itu di bawah 70. Kalau standar saya ya, standar saya. Yang di bawah 70.
Ya, batas saya 70. Mohon izin ya, standar saya agak tinggi ya. Karena saya berharap teman-teman nilainya bisa lebih daripada 70. Ya. Dan yang untuk nilainya di bawah rata-rata, ini akan jadi PR buat saya. Ya. Berarti saya mau tanya sama teman-teman deh gini. Mata kuliah atau proses penjelasan saya kira-kira teman-teman memahami atau enggak, kecepatan atau gimana, coba silakan dievaluasi saya mumpung masih setengah jalan. Prof, saya nggak jelas, saya nggak, langsung kasih tahu ya. Kecepatan, monggo, saya terbuka, saya siap menerima kritik dari mahasiswa-mahasiswi yang saya asuh. Ada yang komplain mungkin ya, ini kalau saya lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ya, 9 orang yang di bawah 70 ya. Ya 25% ya, berarti 75% kalau statistik saya berarti saya menilai saya berhasil. Tapi nggak tahu di mata teman-teman gimana? Untuk yang nilainya di bawah 70, apakah ada kesulitan dengan mata kuliah saya? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Nggak ada ya. Nggak ada ya, insya Allah ya. Dan saya selalu berikan apa namanya rekamannya sehingga teman-teman bisa ngulang lagi ya. Kalau sebetulnya apa ya? Kalau saya ngukur, bukannya saya sombong, kurangnya di mana ya? PDF-nya sudah dikirim, jadi bisa dibuka-buka. Terus rekamannya sudah dikirim juga YouTube-nya, jadi bisa diulang-ulang. Enaknya kuliah virtual, Anda punya rekaman ya. Jadi Anda bisa belajar lagi, diulang lagi. Kalau belajar di kelas kan begitu dosennya keluar, udah lupa deh kalau nggak nyatet. Nah ini Anda sudah bisa mencatat, dicocokkan dengan modul yang dikirim lewat Google Classroom, terus disimak lagi YouTube-nya. Nah kan gitu. Jadi direview lagi. Oke, ada yang mau menyampaikan sebelum kita masuk ke materi? Silakan teman-teman semua untuk kemajuan bersama. Ya, ini angkatan pertama di Akbid yang mendapat kuliah kewirausahaan. Harapan saya yang nilainya bagus, jangan sombong ya, belum tentu nanti kalau bangun bisnis, biasanya yang nilainya bagus itu kalau punya bisnisnya nggak jalan. Innalillahi, enggak ya. Yang nilainya jelek, ujiannya jelek, tapi bisnisnya gede banget nanti. Ya Rindi ya, bisnisnya gede ya Rin. Iya Prof, amin. Siap. Oke. Satu lagi sebelum saya masuk ke mata kuliah. Oke, satu lagi. Saya mau share sesuatu ya. Kita sudah di pertengahan jalan loh teman-teman ya. Saya mau tanya dulu sejauh mana, karena yang bimbingan bisnis coach-nya belum ada yang kontak saya nih. Berarti saya pikir pintar-pintar semua nih. Saya mau tanya, sejauh mana laporan bisnis plan-nya sudah dibuat? Sudah berapa persen? Lalu ketua-ketua, bos-bos kelompok 1, 2, 3, 4, 5, direkturnya sudah sampai mana? Ayo, yang berasa bos atau anak buahnya bos, silakan. Sebelum kita masuk mata kuliahnya, saya mau review progres sejauh mana laporan bisnis plan-nya untuk UAS. Kalau Anda nggak buat, UAS Anda 0. Ya, satu kelompok bisa 0. Karena UAS-nya nggak ada ujian ya, tapi hasil dari laporan, lalu nanti Anda dinilai oleh dosen pada waktu presentasi. Gimana, bos-bos? Ayo. Yang merasa direktur harus bertanggung jawab nih, ketua, bos. Perusahaannya sudah sampai di mana?
bisnisnya. Jangan sampai anak buahnya nanti tercecer dan nggak dapat gaji. Kasih tahu ya. Saya terbuka untuk konsultasi. Nggak ada ya. Kalau ibaratnya gini, kalau seorang orang tua melihat anaknya diem aja, fine aja, berarti nggak ada masalah, ya sudah selesai. Nggak pernah ngerengek uang jajan, berarti uang jajannya selama ini cukup. Nggak pernah minta apa-apa, berarti semuanya serba cukup. Nah ini kan bikin tugas akhir, tugasnya semuanya diem aja, berarti saya pikir nggak ada masalah. Jadi apalagi teman-teman nanti yang lanjut D4, S1 sama S2, biasakan berkonsultasi sama dosen. Ya, karena dosen itu tempat bertanya. Kalau teman-teman nanya sama tetangga, sama teman sebelah, sama-sama nggak tahu. Dosen itu nggak akan tahu kesulitan mahasiswanya kalau mahasiswanya diem aja. Oke, coba saya gambarkan ya, tolong perhatikan ya. Jadi isi, saya nggak tahu nih, ini 22 halaman sudah pernah dilihat atau belum. Kalau belum ya terlalu ya. Jadi laporan bisnis plan ini nggak bisa besok dikumpulkan terus malam dikerjakan ya. Ini nggak bisa, karena ini butuh proses teman-teman ya. Makanya saya berikannya di pertemuan awal kan, pertemuan 3-4. Pembentukan kelompoknya. Sementara sekarang sudah saya pertemuan 9 dan Anda belum melakukan apa-apa. Kesalahannya bukan di dosen loh, kesalahannya di Anda. Ya, sudah 5 pertemuan Anda melewatkan untuk diskusi. Sudah 5 pertemuan Anda melewatkan untuk bertanya. Kan gitu. Nah ini saya jelaskan ya, nggak ada yang nanya, nggak ada yang minta penjelasan ya susah. Laporan Anda terdiri atas 5 bab. Ya, di 5 bab. Ada di halaman 5 ya, format laporannya. Diawali dengan halaman judul, terus daftar isi seperti biasa, terus ada abstrak. Abstrak itu resume, summary. Ya, lalu bab 1 itu ada pendahuluan dibagi menjadi 4 subbab. Latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan hipotesa. Latar belakang itu Anda menjelaskan alasan Anda memilih bisnis tersebut. Ya. Bisnis yang mau Anda bangun tuh kenapa tertarik bisnis itu. Terus prospeknya kayak gimana. 2 jelaskan. Ini paling nggak 2 alinea, 3 alinea. Terus maksud dan tujuan, maksud Anda menyusun laporan ini untuk apa? Ya, untuk melengkapi nilai UAS. Terus tujuannya untuk melengkapi atau untuk ibaratnya menilai sejauh mana Anda bisa mengimplementasikan mata kuliah atau materi yang ada di mata kuliah kewirausahaan. Ruang lingkup bisnis Anda jelaskan dari mana sampai dengan mana. Lalu hipotesa, kira-kira bisnis Anda itu akan berdampak seperti apa. Bab 2 landasan teori, ada 2 subbab, konsep dasar bisnis. Anda menjelaskan nih bisnis itu fundamental bisnisnya apa. Jelasin nih, seperti soal UTS kemarin. Ya, soal nomor 1 nih. Terus teori pendukungnya apa aja untuk menyusun ini. Nah, Anda jelasin tuh teori-teorinya. Teori pendukung itu ada 2 berarti ya. Teori yang berhubungan dengan wirausaha, dengan teori yang berhubungan dengan bisnis Anda. Kalau bisnis tentang senam, jelaskan senam itu apa. Bisnis tentang kantin, kantin itu apa. Gizi itu apa. Kalau bisnis tentang klinik, klinik itu apa. Ya, secara teori kesehatan atau ilmu kebidanan Anda. Bab 3 sistem organisasi bisnis. Jadi Anda jelasin company profile bisnis Anda. Ya, visi misinya apa? Terus direkturnya siapa? Ya, ada direktur, ada bagian produksi, ada bagian jasa, ada bagian apa aja jelasin. 5 orang itu kerjanya apa? Ya, struktur organisasinya digambar. Berlima itu nanti bagiannya apa aja? Siapa yang bagian marketing, siapa yang bagian finance, dan seterusnya. Nah, terus prosedur bisnis Anda, pelayanan jasanya seperti apa? Uraikan. Lalu nomor 34, poin 34, gambarkan bisnis model kanvasnya. Ya, toolsnya peralatan. Ya, Anda buat katalog bisnis, ada di lampiran contohnya. Anda buat brosur, ada di lampiran. Anda buat Expander, ada di lampiran. Expander ini tujuannya ketika nanti ada presentasi, Expandernya menjadi semacam sign, tanda ya bahwa Anda punya bisnis itu.
Lalu sosial medianya Anda siapkan. Nama IG-nya apa, nama Facebook-nya apa. Terakhir penutup, kesimpulan, dan saran. Ada pertanyaan teman-teman? 5 bab. Sebelum saya masuk kuliah, saya batasin ini sampai jam 9.45 deh untuk bimbingan dulu. Ada pertanyaan? 5 subbab. Bagi-bagi nih. 5 orang nih bagi-bagi. Bagian bab 1 siapa yang kerjain? Bab 2 siapa yang kerjain? Bab 3 siapa yang kerjain? Bab 4 siapa yang kerjain? Bab 5 siapa yang kerjain? Ya, Anda kan berlima. Bagi-bagi kerjaan nih. Nah, ketuanya yang ngatur. Ya. Kalau enggak, Anda enggak akan kekejar. Kita akan presentasi di pertemuan dan dikumpulkan di pertemuan 14 ya. Pertemuan 14 itu pekan depan, Kamis depan. Ya, 1 minggu lagi, 1 pekan lagi. Ayo loh, 7 hari lagi. Dikumpulkan hari Kamis depan pada saat kuliah umum kalau nggak salah ya. Ada kuliah umum tentang bidan trainer tuh, ada bidan Santi yang mau hadir. Ngasih pengalamannya. Hah? My God, 7 hari lagi? Ya, 7 hari lagi. Ya, Anda sudah melewatkan 5 kali kesempatan untuk bertanya kan? Oke. Terus, gambar kalau nggak ada pertanyaan, nilainya kayak gini ya, nanti nilainya 60% dilihat dari laporannya, lalu 40% dari presentasi Anda berlima. Ya, berlima. Oke. Nah, terus ini lampirannya, jadi bisnis model kanvasnya dibuat kayak gini. Ya, ini kayak gini nih. Nah, ini contoh makanan sehat itu ada di halaman 7 ya. Silakan Anda lihat halaman 7 ya. Terus di halaman berikutnya company profile modelnya kayak gini. Buatkan visi misinya, buatkan profilnya ya, namanya apa, nama bisnisnya apa. Fotonya bisa diambil dari mana aja, bisa foto Anda yang lagi praktek silakan. Oke. Terus katalognya kayak gimana nih katalog bisnis? Udah saya contohin ya, tinggal Anda buat sendiri. Jadi kalau Anda nggak siapkan dari sekarang, nggak akan kelar ini. Nah, di katalognya. Ini ada di halaman 10, 9, 10, 11. Nih daftar harga. Tuh. Paket ini harganya berapa, paket ini harganya berapa. Nah, Anda harus siapkan. Ya, paket anak harganya berapa. Saya khawatirnya Anda belum baca ini. Anda lewatkan laporan ini. Gimana caranya Anda bisa maju kalau nggak menyiapkan diri di mata kuliah wirausaha ini ya. Oh, dulu. Contoh posternya, nah ini contoh poster. Poster bisnis Anda. Tulis baby smart training, nama bisnis Anda apa? Misalnya ini Gria Sehat kalau ini. Terserah Anda. Terus apalagi? Ah, ini kan poster. Brosur, ada buat brosur. Brosur. Ya, brosurnya kayak gimana brosurnya? Ini brosur price list-nya. Terus terakhir nanti Anda siapkan yang namanya X-banner. Ya, X-banner. Untuk tampilan Anda. Ini contoh X-banner. Kan itu. Ya, contoh X-banner. Ini X-banner. Yang lagi dipegang ini namanya X-banner. Ya. Ini X-banner. Artinya ketika UAS selesai, Anda dapat nilai, bisnis Anda bisa jalan. Ya. Jadi Anda sudah punya bisnis ini. Kenapa? Karena laporan bisnisnya sudah siap. Oke, ada pertanyaan. Saya buka kameranya semua. Yuk. Untuk laporannya. Sekali lagi saya nggak akan pernah tahu kesulitan Anda kalau Anda nggak pernah utarakan. Nggak pernah sampaikan kesulitannya. Bidan Jai, Bidan Dewi, Bidan Eros, Bidan Ayu, Bidan Yudi, Bidan Sri, Bidan Surtina, Bidan Mulia. Namanya bagus.
Bidan Mira, Bidan Suhaiti, Bidan siapa lagi nih? Bidan Suci. Gimana untuk tugasnya? Untuk laporannya? Ada yang mau ditanyakan? Sekali lagi diingatkan ya. Kamis depan tugasnya harus sudah selesai. Karena rencananya UAS itu adalah kalau nggak di hari Jumat, di hari Sabtu depan. Presentasi. Di mana? Insya Allah di kampus. Saya mau lihat langsung mahasiswa-mahasiswa saya yang saya akan praktek bisnis ke depannya. Biar dapat girohnya, biar dapat nyawanya. Ada pertanyaan teman-teman sebelum masuk mata kuliah tentang proposal bisnis yang harus disiapkan untuk tugas akhir UAS. Bidan Ros, ada pertanyaan? Bidan Suci, Bidan Alisa? Prof, izin bertanya. Siap, silakan Bidan Alisa. Prof, itu kan bikin X-banner. Jadi kita bikin langsung apa cuman modelnya doang gitu, kayak gitu? Bikin langsung, dicetak. Jadi dicetak, Prof? Iya, satu. Dicetak satu aja. Baik, Prof. Makasih ya, Prof. Sama-sama. Siapa lagi yang mau ditanyakan? Brosurnya bikin langsung? Iya, bikin brosur. Bikin company profile? Iya, bikin company profile. Pakai Canva bisa. Prof. Jadi silakan. Brosurnya juga itu dicetak? Dicetak. Kan nanti di laporan. Laporannya gimana? Kan nanti Anda harus presentasi. Ya. Satu aja, satu halaman aja. Siap, silakan. Makasih, Prof. Itu bab 2-nya pakai Mendeley nggak? Bab 2-nya pakai Mendeley lebih baik. Ya. Jadi baik, ada acuan landasan teorinya mengacu kemana. Misalkan itu landasan bab 2 itu kan lebih cenderung ke arah teori yang akan Anda ambil. Apalagi teori yang berhubungan dengan kebidanan kan. Misalkan tentang bayi, tentang message, tentang kalau kompleksitas Anda buat klinik bidan itu berarti kan ada keilmuan-keilmuan yang harus dijelaskan di sana. Nah, itu mengarah ke Mendeley. Nah, pertanyaan berikutnya tadi kenapa harus dicetak? Iya, kan kita ujiannya, presentasinya nanti luring, ketemu langsung. Jadi buktinya mana laporannya? Nah, dicetak. Ya, dicetak 2, 1 buat dosen penguji, 1 buat Anda. Ya, untuk presentasi berlima. Prof, minimal sumbernya berapa? Minimal apa? Referensinya. Referensinya nggak usah banyak-banyak ya, karena kita fokusnya bukan pada teori, fokusnya pada praktek bisnisnya. Referensinya 3 aja. Ya, nggak usah banyak-banyak. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Jadi ini kan teman-teman, ini kan bukan ilmiah ya. Ini adalah laporan bisnis ya. Teorinya itu hanya pendukungnya aja gitu. Sebetulnya fokusnya adalah di bab 3 dan 4 sebetulnya. Ya, fokusnya sebetulnya. Bab 2 itu kan landasan teori. Landasan teori itu nanti kalau nanti teman-teman lanjut ke D4 atau ke S1, laporan bisnis ini bisa dinaikkan menjadi skripsi. Bab 3 4-nya nggak usah dirubah, tinggal betulin bab 2-nya aja. Referensinya bisa ditambah minimal 5 atau 10 kan. Gitu. Jadi sekaligus gitu loh. Siap, ada pertanyaan? Terakhir ya. Sebelum kita masuk mata kuliahnya, materinya. Ada ya, mudah-mudahan cukup jelas. Sekali lagi, saya terbuka sekali teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Asal di jam kerja ya. Di jam kerja ya. Jam kerja saya dari mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Serius Prof? Iya, jam kerja saya bukan dari jam 7, jam 8, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau mau bertanya, silakan. Antara itu. Kecuali
waktu sholat, jangan ditanya dulu ya. Kalau chat mah chat aja nggak masalah. Toh nanti saya jawabnya di antara waktu-waktu saya akan free saya jawab ya. Jadi kalau mau di chat aja. Atau teman-teman mau berlima mau bikin WAG sendiri untuk diskusi silakan. Berlima silakan. Masukkan nama saya satu kelompok, kita diskusi untuk bisnisnya masing-masing. Silakan. Ya untuk menyelesaikan bisnis plan-nya. Yang berlima buat WAG-nya saya dimasukkan. Silakan mau chatting, mau video call atau mau audio silakan. Kita berlima kan kalau WA kan bisa diskusi maksimal 8 kan. Berlima, berenam sama saya insya Allah bisa ya. Oke sekali lagi ya saya sudah buka. Kalau mau diskusi silakan diskusi. Manfaatkan waktu-waktu tersebut ya. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam kecuali saya sedang mengajar. Nanti saya akan balas. Izin saya ngajar dulu ya. Nanti setelah ngajar baru kita diskusi lagi ya. Jam kerja saya jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi ada jam-jam di mana saya harus mengajar ya, mengajar kelas yang lain bukan cuma mengajar akbid ya. Kelas Latansa juga kampus yang lain. Oke ya. Oke. Lanjut ya, kita masuk materi hari ini ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Justru di akhir-akhir materi kewirausahaan ini biasanya suka pada kendor tuh calon-calon pengusaha. Ya, kendornya kenapa? Kendornya karena sudah mulai pada tingkat kesulitannya amat tinggi untuk mencapai puncak keberhasilan, puncak prestasi. Ya, diingat ya kemarin ya, jangan sampai teman-teman terjebak pada jebakan Batman. Ya, ada 3 level yang harus ditempuh lagi ya. Tapi kalau teman-teman lulus, wah peringkat teman-teman sangat luar biasa. Bisa punya bisnis sendiri. Sama halnya orang mau bekerja ngelamar jadi direktur. Kan nggak mungkin dia begitu masuk jadi direktur. Ada proses yang harus dilewati ya. Oke teman-teman kita masuk ke building network ya. Bagaimana kita membangun jaringan. Ya, pertemuan 9 ya. Membangun jaringan, berkolaborasi dan melakukan inovasi ya. Building network. Building itu build membangun, network itu jaringan atau kalau di Muslim namanya silaturahim ya. Berkolaborasi itu artinya bekerja sama ya, bekerja sama. Karena kan bisnis nggak bisa sendirian ya. Terus berinovasi itu artinya selalu kreatif dan mandiri ya. Selalu ada pikiran-pikiran atau ide-ide baru untuk melakukan yang terbaru dibanding yang kemarin ya. Building network, kolaborasi, dan inovasi ya. Nah teman-teman, membangun bisnis network ya, atau jaringan itu bentuknya ada banyak ya. Jadi jaringan itu ada complex network of company, jadi ada yang berhubungan dengan langsung dengan perusahaan, ya working together to employ certain objective. Jadi bekerja sama atau berkolaborasi, bersilaturahim dengan rekan sejawat. Jadi ada 2 ya. Kita kalau teman-teman di bidan bisa berkolaborasi dengan rumah sakit, dengan klinik yang sudah ada, ya itu berarti jaringan yang besar. Atau working together, bekerja sama dengan rekan sejawat untuk sama-sama mendirikan sebuah bisnis. Ya, jadi sekali lagi membangun jaringan itu ada 2 ya, dengan jaringan yang besar yang sudah ada atau membangun jaringan bersama-sama untuk tumbuh bersama. Mengapa pentingnya membangun bisnis network? Ya penting. Kenapa? Karena Anda pendatang baru, pemain baru. Ya, ibaratnya tanpa jaringan, tanpa kawan, Anda nggak akan bisa berjalan sendirian. Ya, bisnis itu harus bersinergi dengan yang lain. Ya, termasuk keuntungan network adalah bisa saling melengkapi, bisa saling menutupi kekurangan A dan kekurangan B dibanding dengan kalau sendirian ya. Nah, teman-teman, pentingnya membangun jaringan itu tadi sudah saya bahas ya. Jadi, membangun jaringan atau koneksi itu mendatangkan keuntungan bagi startup. Startup itu berarti yang baru bangun bisnis untuk membuka kesempatan terhubung dengan lebih banyak orang ya. Sama dengan apa analogi kalau di Muslim ya. Jadi banyak teman itu banyak rezeki ya. Banyak teman itu panjang umur ya. Ya silaturahim. Nah, untuk membangun jaringan dibutuhkan kemampuan teknis untuk memahami persoalan yang
yang dimiliki dan yang akan diselesaikan. Nah, di sini ya. Jadi kita punya kemampuan teknis bagaimana membangun silaturahim. Teknisnya apa? Teknik komunikasi tentunya ya. Nah, bisnis itu membutuhkan pengembangan jaringan yang amat luas. Kalau yang sudah punya bisnis nggak cuma berdiri sendiri, dia harus bersinergi dengan bisnis yang lain, berkolaborasi dengan bisnis yang lain. Intinya bisnis itu nggak bisa Anda cuma single fighter. Ya, dalam satu roda bisnis sendiri pun Anda nggak bisa berjuang sendirian. Pasti Anda butuh karyawan, Anda butuh rekan kerja. Itu dalam satu tim. Dengan tim yang lain, berarti Anda juga harus bersinergi. Ya, supaya bisa maju sama-sama, membangun bersama. Ya. Nah, lanjut. Pentingnya juga jalinan relasi sebuah bisnis bisa dibangun melalui 2 jalur. Teman-teman ya. Jalur pertama menghubungkan setiap individu sebagai perwakilan bisnis dengan perwakilan bisnis yang lainnya tadi. Mewakili perusahaan A, klinik A dengan klinik B. Nah, biasanya ketemunya di acara-acara formal nih ketemuan. Ya, rapat, seminar. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ikut seminar, ikut workshop, ikut jamuan makan malam misalkan, jangan lupa bawa kartu nama untuk ditukarkan dengan kartu nama rekan yang lain, tamu-tamu yang lain. Nah, itu dalam rangka apa? Membangun sinergi, berkenalan. Nah, jalur kedua membangun relasi secara personal. Personal artinya Anda harus cari satu persatu ya teman-teman Anda yang bisa berpartner dengan Anda. Ya, jadi dua cara ya. Pertama menghubungkan individu Anda dengan perwakilan bisnis di luar sana dalam acara-acara resmi, ya jamuan, undangan, seminar dan yang lainnya. Ya, Anda buat kartu nama. Anda mewakili klinik A ketemu dengan klinik B. Nah ini pesan saya. Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan nih. Terus atau bekerja di sebuah rumah sakit nih misalkan bidan Nyai sama bidan Rindi misalkan atau bidan Alisa misalkan. Nah, tiga-tiganya dikirim untuk mengikuti sebuah seminar ya, sebuah seminar di rumah sakit atau sebuah seminar di hotel apa gitu. Nah, misalnya bidan Alisa tadi bidan Nyai sama bidan Rindi misalnya. Nah, saya ingatkan nih kalau bertiga bidan ini diminta untuk seminar atau ikut datang di seminar atau ikut datang di sebuah acara besar, nah duduknya jangan bergabung. Ya, saya punya kebiasaan tuh. Jadi udah dari rumah berangkat bersama-sama, kerjanya sama-sama, begitu ikut seminar duduknya juga satu meja. Kalau demikian teman-teman nggak bisa membangun networking. Jadi begitu masuk ruangan, nah teman-teman langsung menyebar layaknya seorang agensi, nyari targeting, nyari prospecting. Nah, ngobrol sana, ngobrol sini. Nah, sama-sama punya target. Target kita punya 5 kenalan yuk, punya 6 kenalan, punya 10 kenalan. Untuk apa? Dalam rangka membangun jaringan klinik ke depannya nanti. Begitu caranya ya. Itu jalur pertama ya, jalur bisnis yang menghubungkan individu Anda dengan perwakilan bisnis di luar sana. Kalau jalur yang kedua tadi membangun secara personal atau individu Anda lewat komunitas-komunitas, kenalan-kenalan, alumni itu namanya jalur yang kedua, itu individual ya. Jadi bisa dibedakan ya. Masih pentingnya membangun jaringan. Nah, beberapa manfaat. Ini teori terus ya, izin ya. Manfaat pentingnya saat sebuah bisnis atau pemimpin bisnis memiliki jaringan adalah membuka kesempatan untuk bertemu dengan investor, membuka kesempatan untuk bertemu dengan partner yang lebih punya potensi untuk mengembangkan bisnis kita nanti. Kan bisnis kita nggak mungkin begitu-begitu aja. Nah, dalam rangka membangun jaringan, kita harus mencari partner bisnis yang bisa scale up bisnis kita, yang bisa naikin revenue bisnis kita. Revenue itu artinya keuntungan bisnis kita. Ya. Kesempatan lain yang terbuka juga kita bisa membangun akses ke orang-orang yang potensi. Misalkan kita ketemu dengan akses di jalur pemerintahan. Nah, ini akan sangat penting. Sehingga kita memudahkan kita dalam hal pengurusan izin. Nah, jangan alergi dengan jalur-jalur pemerintahan ya. Kita perlu yang namanya the power of connection. Kekuatan dari koneksi. Yang membangun relasi, membangun kenalan, membangun hubungan sehingga kita punya keuntungan
ya. Kita punya benefit. Bisnis kita dikenal orang, bisnis kita bisa scale up, ya. Bisnis kita bisa dibangun lagi ketika ada investor yang mungkin kita bisa manfaatkan di suatu acara pertemuan tertentu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai di sini? Pentingnya membangun silaturahim, ya. Ada dua tadi, ya, secara bisnis dengan secara individual. Nah, gimana caranya? Nah, ini caranya, teman-teman, ya. Membangun jaringan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, datang ke event, teman-teman. Rajin datang ke sebuah acara-acara, ya. Bisa acara talk show, bisa acara workshop. Nah, berkenalan dengan orang-orang baru. Ini tadi pesan saya, ya. Berangkat berdua, pulangnya kalau bisa sudah punya kenalan. Ya, itu namanya PR, public relation, ya, marketing communication. Jadi ketika datang berdua, dia pulang akan bisa berelasi dengan 10 atau 20 orang yang ada di ruangan tersebut. Ya, jadi datang ke event. Jadi nggak bisa tuh teman-teman mau buka jaringan tapi diem aja di kantor, nggak bisa. Ya, jadi kita harus jemput bola. Datang di seminar, datang di workshop atau temu komunitas, ini strategi ampuh untuk kenalan dengan orang-orang baru, menjalin koneksi. Siapa tahu di sana ada investor, ada relasi yang punya potensi bagus untuk scale up bisnis kita, ya. Nah, untuk skala yang lebih besar bisa ikut dalam pergelaran festival. Kalau teman-teman punya klinik, jangan ragu untuk ikutan festival, ya, ikutan pameran. Misalkan ada pameran kesehatan, ikut daftar teman-teman kliniknya, ikutan, ya, ikutan dengan satu stand, satu booth. Nah, kita bisa belajar dengan stand-stand yang lain. Kita belajar dengan peserta-peserta pameran yang lain. Nah, untuk belajar, ya, datang ke event. Jadi kita belajar untuk makin besar, dan makin besar. Cara yang kedua bisa juga dilakukan dengan cara buat pertemuan tatap muka, janjian, ya, janjian meet up, janjian makan, ya, janjian untuk ketemuan. Nah, ketemuan dalam arti bisnis, ya, bisa di tempat Anda diundang atau Anda diundang ke tempat teman bisnis, atau bisa juga di tempat umum, di rumah makan, di tempat bisnis, misalkan di kafetaria, di coffee shop. Nah, ini tadi, ya. Jadi kita memfollow up dengan bertemu di event, membuat janji untuk sekedar bertemu atau bertandang tadi, ya, bersilaturahim ke kantor mereka. Assalamualaikum Ibu atau Bidan Dewi. Waktu itu kita pernah bertemu di acara seminar. Mohon izin ada waktu, saya ingin bersilaturahim dengan Ibu Bidan Dewi misalkan. Atau Ibu Bidan Dewi jika ada waktu, kesempatan, kami akan sangat terbuka menerima kedatangan Bidan Dewi untuk bersilaturahim ke tempat kami. Nah, gitu, ya. Nah, kata kuncinya adalah kalau kita sudah punya janji, diingat harus punya komitmen tentang waktu, ya. Jangan sampai kita janji tapi terlambat, ya. Karena kita harus menghargai kesibukan orang, ya, yang kita ajak untuk ketemu. Oke, apalagi nih yang kita bahas tadi. Caranya apalagi? Tetap terhubung di media sosial, ya. Yang pertama kita ketemu di event, yang kedua kita silaturahim ke tempat kerja atau di coffee shop. Yang ketiga kita terhubung lewat media sosial. Just say hello, ya. Kita follow beliau, ya. Kita DM, ya, rekan tersebut untuk bertanya, mengakrabkan diri lewat Twitter, lewat Instagram, lewat Facebook, nggak ada salahnya, ya. Karena ini penting untuk membangun sinergi, ya. Lalu kita memberikan komen. Jadi kalau saya menarik nih di media sosialnya Akbid, ya, saya nggak tahu nih teman-teman bidan punya akun media sosial nggak nih teman-teman? Bidan Alisa, Bidan Mira, Bidan Surtina, Bidan Vivi punya akun media sosial nggak? Facebook atau Instagram? Punya, Punya, Prof. Prof. Punya. Terus pertanyaan kedua, Punya, Prof. teman-teman
Teman-teman follow nggak media sosialnya Akbit atau Kampus Latansa? Follow. Follow, sip. Setiap ada postingan, ya teman-teman komen nggak? Pasti enggak. Enggak, Enggak, Prof. Prof. Enggak, Nah, Prof. ini kekurangan teman-teman ya. Jadi emang sih kita diajarinnya di Islam ikro, bacalah, udah baca doang. Dilihat doang, di like doang. Teman-teman, ilmu itu nggak salah, tapi yang namanya media sosial itu bukan koran, itu bukan surat kabar yang cuma dibaca. Ya, jadi kalau ada chatting atau ada postingan dari relasi atau postingan media sosial dari yang kita follow akan lebih baik dan akan lebih interesting kalau teman-teman juga merespon. Ya, ketiklah satu kata, dua kata. Nggak cuma ketik like doang, pencet like doang, pencet love doang. Aduh, itu tidak ada yang namanya keakraban diri, terjalinnya silaturahim, teman-teman. Ya, biasakan teman-teman untuk kedepannya ya. Tadi kan terhubung dengan media sosial. Jadi ketika ada kampus atau ada kawan Anda atau kenalan kita yang posting, nggak ada salahnya kita komen. Komen yang bagus misalkan, ih keren komennya, wah ini gue seru nih, gue banget nih, gitu. Dengan komen itu akan menandakan teman Anda interesting sama postingan teman itu, ya bukan cuma ketik like. Ya sekarang karena like itu nggak menandakan bahwa Anda responsif. Ya, responsif itu kalau kita komen. Ya, ini evaluasi buat teman-teman semua ya. Media sosial itu adalah media untuk berinteraksi, bukan cuma dibaca. Ya. Saya tanya teman-teman nih, kalau teman-teman ngechat si A atau si B, terus cuma checklist biru nggak dibaca, sebel nggak? Nggak dibaca, nggak dibalas, sebel nggak? Sebel, Prof. Gitu. Terus teman-teman di Instagram nih, Facebook, ada gambar bagus nih teman-teman, terus diposting, habis posting terus, iya, habis posting terus nggak yang like ada, tapi nggak ada yang respon. Kira-kira ada sesuatu yang dipikirin nggak habis itu? Tergantung, Prof. Ya gitu. Jadi tergantungnya kita itu sama dengan tergantungnya orang lain. Jadi kan kita berikan komentar-komentar ya setiap postingan yang dirasa bisa jadi topik bahasan. Ini kayaknya yang dia posting nih gue banget nih topik bahasan. Nah, langsung dikomenin. Ya, itu sangat membantu berinteraksi kita dengan orang lain. Ya. Oke, lanjut ya. Ini cara membangun jaringan. Bisa ketemu di tempat umum, bisa berkunjung ke kantor, bisa juga lewat media sosial. Apalagi misalkan be proaktif. Nah, ini tadi dengan cara proaktif artinya gimana? Artinya di setiap event ya, offline maupun media sosial, kita yang langsung membangun koneksi proaktif. Kita yang ngajak kenalan, kita yang pertama kali bertanya, kita yang membuka obrolan, atau kita yang mengawali dengan etika-etika komunikasi. Ya, simple aja kalau kita chat dengan assalamualaikum, kan assalamualaikum wajib dijawab. Coba nih misalkan saya say assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Prof. yang nggak jawab waalaikumsalam kan dapat dosa kan itu. Karena kan salam itu wajib dijawab. Nah itu contoh simple ya. Ya. Jadi berusaha Anda terbuka sama orang lain. Ya. Nah, Prof, kalau kita orangnya tertutup, introvert gimana? Nah, coba ajak rekan yang sudah Anda kenal untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain supaya nggak canggung. Ya, kalau kita orangnya tertutup, kita ajak teman kita yang mudah bergaul. Ya, intinya banyak jalan ya, selalu membuka komunikasi dengan orang lain. Oke, apalagi ini misalkan ada 4 ya. Nah, proaktif yang berikutnya adalah ini tipsnya, jangan pernah takut ditolak. Coba aja. Contohnya siapa ya?
Bidan Vivi misalkan. Halo Bidan Vivi. Bidan Vivi mana? Misalkan nih. Iya, Prof. Nah, Bidan Vivi misalnya. Bidan Vivi pernah suka sama seseorang nggak Bidan Vivi? Pernah, Prof. Pernah. Pernah jatuh cinta sama seseorang nggak? Pernah, Prof. Pernah. Diutarakan atau diam aja? Diam aja, Prof. Begitu diam aja dan tidak diutarakan, ternyata yang kita suka, dia suka sama orang lain. Sedih nggak? Sedih, Prof. Apalagi yang dia suka, ternyata, punten ya, nggak lebih cantik daripada Bidan Vivi. Sebel nggak? Tembel banget. Nah, berarti yang salah siapa? Bidan Vivi Pipi. atau Bidan Vivi atau cowok tersebut? Pipi. Iya, kenapa? Karena nggak buka dulu percakapan. Oh, Prof, takut ditolak. Lebih baik kita langsung buka percakapan, terus dia benar-benar nggak suka sama kita daripada kita diem aja. Tahu-tahu dia bilang sama orang lain. Jadi begitu kita, gue suka sama lu. Enggak, gue nggak suka sama lu. Udah ketahuan nih. Berarti dia nggak suka sama kita. Pindah yang lain hati. Pindah ke lain hati. Jadi itu resiko namanya. Daripada lu nggak ngomong-ngomongin, ternyata dia sebetulnya suka. Itu kalau cowok, bukan cewek ya. Oke, jadi jangan pernah takut ditolak. Ini contohnya agak vulgar ya. Ada yang komplain dengan contoh saya? Enggak, Prof. Santai aja, Prof. Ada yang salah nggak dengan Ahmad kalau mengucapkan duluan? Enggak kan? Nggak ada yang salah, Salah, Prof. Cuma Prof. jaga Nggak image. ada yang Ada sih, salah. Prof. Cuman Nggak ada yang gengsi aja salah. kali, Prof. Nah, gede gengsinya aja makanya. Jangan digedein gengsinya. Begitu Anda gede gengsinya, ternyata dia jatuh cintanya atau sukanya sama orang yang ternyata nggak lebih bagus dari kita. Oh, rugi banget loh. Kan gitu. Lebih baik ucapkan ya walaupun ditolak. Di situ Anda sudah punya tahu keputusannya. Berarti daripada ditunggu-tunggu. Emang enak di PHP-in orang kan gitu. Daripada di PHP kita ngomong langsung duluan aja ya. Nah, ini kaitannya dengan bisnis ya. Kaitannya dengan bisnis. Kalau tadi kaitannya dengan relasi pribadi ya. Nah, dengan rangkaian cara-cara bangun jaringan atau koneksi adalah keberanian untuk ditolak. Jadi kita harus berani untuk ditolak. Pernah nonton, masih ingat filmnya Mary Riana? Masih ingat? Filmnya Mary Riana? Masih, Prof. Masih. Prof. Pengalaman ditolak banyak nggak Mary Riana? Banyak, Prof. Nah, jadi kalau sudah sering ditolak, kan gitu. Kita akan terbiasa menerima penolakan-penolakan itu. Ya, jadi santai aja lagi gitu. Udah biasa ditolak kok, ngomong lagi sama yang lain. Nah gitu. Jadi membangun sinergi itu, ya, jadi membangun koneksi itu, kita mengabaikan kata-kata penolakan. Tidak ada respon juga kita abaikan aja. Jadi yang penting kita janjian, kita melakukan responsif, kita catat, oh ini nggak jawab sudah, ini nggak jawab sudah. Jadi Anda buat list, ya, list data-data yang mau dikontak, yang mau diprospek. Begitu di say hello, ternyata dia nggak respon, silang. Nah, yang respon, dapetin, ya. Sekali lagi hukum Pareto, ya. Makin banyak Anda buka koneksi, makin banyak kemungkinan Anda punya relasi. 5 manfaat membangun jaringan bisnis, ya. Networking itu penting. Manfaat yang pertama ya, mode of mouth ya, membangun jaringan bisnis membantu Anda untuk meningkatkan kualitas usaha Anda. Ya, nanti Anda akan menjadi topik pembicaraan ya dari si A ke si B. Dia akan menyampaikan bisnis Anda ke bisnis yang lain. Nah, semakin banyak orang tahu tentang bisnis kita, semakin banyak dia akan menyampaikan informasi kita ke rekan-rekan yang lain. Nah, ini namanya. Jadi ini trik marketing namanya word of mouth, ya, kata-kata dari mulut. Ya, ini bukan dari mulut ke mulut ya, dari mulut ke kata. Kata-kata dia akan menyampaikan. Kayak di rumah makan Padang. Kalau tidak enak, katakan pada kami. Kalau enak, katakan pada orang lain. Nah, ini kan manfaat membangun jaringan. Jadi bangun jaringan itu membantu Anda untuk menambah relasi, juga meningkatkan kualitas usaha Anda.
Nah, dengan membangun jaringan, Anda juga siap untuk dikritisi. Ya, nanti ada yang kritik misalkan, oh kliniknya kurang ini, kliniknya kurang ini. Nah, tanggapi kritik itu dengan nilai positif. Oh iya, ternyata menurut tamu saya ada yang kurang nyaman di sini, menurut konsumen ada yang kurang nyaman di sini. Nah, itu perbaiki. Ya, bukan terus kita malah menutup diri dengan yang namanya kritik. Ya, itu yang pertama. Jadi kita dari word of mouth bisa membangun marketing, bisa juga memperbaiki sisi marketing. Yang kedua adalah menambah koneksi dan relasi. Nah, ini keuntungannya ya. Keuntungan terbesar adalah jaringan bisnisnya kita makin luas. Ya, koneksi kita menjadi makin terbuka lebar kemana-mana. Ya, jadi Anda bisa menyarankan. Misalkan bisnis Anda ternyata tidak lengkap, Anda bisa menyarankan orang ke tempat yang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketika ada konsumen datang, ternyata yang dibutuhkan konsumen di tempat Anda ternyata nggak lengkap. Nah, Anda bisa menyarankan ke tempat rekan Anda yang memang lebih lengkap. Begitu juga rekan Anda. Rekan Anda ternyata ada tamu dan dia butuh kebutuhan yang ini dan ternyata rekan Anda tidak punya. Nah, dia akan menyarankan ke tempat Anda. Begitu sebaliknya. Ya, jadi ada yang namanya B2B, business to business namanya. Anda bisa menyarankan konsumen ke tempat-tempat rekan Anda, juga rekan Anda bisa menyarankan konsumen ke tempat Anda. Nah, gitu. Jadi nggak boleh egois nih teman-teman ya. Jadi kalau ada konsumen datang ke Anda, ternyata di tempat Anda nggak lengkap, sarankan ke teman Anda yang mungkin kebutuhannya lebih lengkap dibanding tempat Anda. Nah, begitu juga teman Anda juga akan begitu. Ya, kalau ada bisnis, misalkan bidan nyai ya, atau bidan nyai kedatangan konsumen ya, konsumen atau pasien, terus nanya, ternyata di bidan nyai kebutuhan itu tidak ada. Nah, dan bidan nyai ingat, oh bidan Alisa ada nih, dikasih tahu ke bidan Alisa. Diarahkan, nih hubungi teman saya nih bidan Alisa, kasih kartu namanya atau kasih nomor WA-nya. Begitu juga sebaliknya bidan Alisa. Ketika ada pasien atau konsumen terus membutuhkan sesuatu, jangan terus di-keep sendiri. Diamin aja, jangan dikasih orang lain, nggak boleh. Ya, berbagi itu akan mengundang keberkahan. Kemarin bidan nyai ngasih pasien buat saya. Nah, hari ini saya kasih pasiennya bidan Alisa dikirim ke bidan nyai. Begitu juga bidan Ayu, misalnya bidan Ayu sedang menangani pasien, ternyata ada pasien baru dan nggak bisa ditangani oleh bidan Ayu. Nah, referensikan ke bidan PV. Gitu. Jadi saling bersinergi, saling membantu. Begitu juga dengan bidan PV ketika sedang menangani pasien, terus ada pasien lagi yang minta ditangani. Dan waktunya nggak ada. Nah, direferensikan ke bidan Ayu. Jangan terus disimpan pasiennya. Padahal pasien itu butuh pertolongan. Ya, menambah koneksi dan relasi itu penting ya. Jangan saling simpan menyimpan kelebihannya diri sendiri. Ya. Jadi kalau punya konsumen, nggak ada salahnya kita oper ke tempat yang lain. Prof, nanti rezeki kita kurang. Nggak ada yang salah di rezeki. Ya Allah tidak pernah salah memberikan rezeki. Tenang aja. Ya. Yang berikutnya manfaatnya apa? Bisa memecahkan persoalan yang sama. Ya, ketika Anda ngobrol-ngobrol, ngerumpi, gue punya masalah nih. Nah, ternyata masalah yang ditemui atau masalah yang dihadapi oleh bidan Rosana, ternyata juga pernah ada masalah tersebut di bidan Mulia. Nah, mereka akan saling bisa bertukar pikiran. Cara menyelesaikan begini nih bidan Ros. Bidan Ros juga bilang sama bidan Mulia, cara menyelesaikannya begini gitu loh. Jadi ilmu itu harus dibagi. Ya, jadi manfaat bangun jaringan bisnis. Yang ketiga tadi apa? Memecahkan persoalan yang sama. Oke. Yang keempat, kesempatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya itu akan bisa muncul ketika Anda berkolaborasi. Jadi begitu ngobrol, oh iya ya, kenapa kita nggak bangun ini aja ya bareng-bareng? Nah, muncul kesempatan baru, ide-ide baru ketika Anda bersilaturahim, ketika Anda bekerja sama. Dan yang kelima adalah, jadi jangan menutup diri ya. Yang kelima adalah bukan cuma meningkatkan penjualan ya, tapi juga meningkatkan kepercayaan. Pasien lama, pasien baru, rekan sejawat, dan rekan partner yang lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman?
Manfaat Nggak dari ada, membangun Prof. jaringan. Nggak ada Bidan Ros. Nah, oke, kalau gitu saya tanya sama Bidan Ros. Kalau nggak ada pertanyaan berarti Bidan Ros jelas nggak? Bidan Ros ini nilainya bagus banget nih partisipasinya. Bidan Ros berarti jelas nggak? Jelas ya? Kalau jelas saya tanya sama Iya, Bidan Ros. Prof. Manfaat bangun jaringan salah satunya tadi apa? Sebutkan dua aja Bidan Ros. Manfaat membangun jaringan dua aja dari 5. Nanti yang lainnya saya tanya sama yang lain. Manfaat apa, Prof? Membangun jaringan. Membangun networking. Kan tadi disebutkan ada 5 tuh. Nah, 2 aja sebutkan. Jadi, Prof, kita punya relasi, Prof. Jadi networkingnya lebih luas gitu, Prof. Mempermudah kita dalam bisnis, Prof. Iya, ada 5 manfaatnya. Apa aja? Baru aja dijelasin. Ayo, siapa yang bisa bantu? Bidan Alisa, Ros. Prof. Nah, Bidan Prof. Alisa. Oke, Bidan Alisa duluan. Mangga Bidan Alisa, apa yang bisa 5 manfaat bangun jaringan Bidan Alisa? Yang pertama itu dari mulut ke mulut untuk membangun jaringan bisnis yang baik akan membantu kita tidak hanya di dalam menambah relasi. Yang kedua menambah koneksi dan relasi. Yang kedua itu yang ketiga memecahkan personal yang sama. Yang keempat Persoalan yang kesempatan persoalan yang sama. Yang keempat kesempatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya atau kolaborasi. Yang kelima bukan hanya meningkatkan penjualan. Oke. Ya, teman-teman ya. Jadi makasih Bidan Alisa, checklist dapat nilai lagi ya partisipasi. Nah, jadi manfaat membangun jaringan tadi dari word of mouth, dari mulut ke mulut bisa meningkatkan yang namanya penjualan ya, meningkatkan hubungan, menambah jumlah konsumen. Kenapa? Karena kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh kebutuhan yang lain ya. Terus kesempatan yang nggak kepikirkan ketika kita ngobrol akan muncul kesempatan yang baru ya, dan seterusnya. Tadi ada 5 ya. Silakan nanti slide-nya diperhatikan lagi. Baik, jenis-jenis bisnis network ya, jenis-jenis jaringan tuh kayak apa? Nah, ini. Jadi ketika teman-teman membangun jaringan jaringan bisnis, ada yang namanya network ke reseller. Ya. Ada kan beberapa teman-teman di sini jadi reseller. Nah, itu namanya network. Ya, network distributor. Jadi Anda punya distributor, punya reseller. Misalkan kantin nih, nah, Anda punya reseller atau distributor yang mengirimkan jasa atau makanan ke tempat yang lain. Ya. Ada juga networking ke perusahaan. Ke perusahaan berarti ke rumah sakit. Perusahaan ya, rumah sakit. Kalau kebidanan. Networking ke perbankan penting. Kenapa? Untuk memudahkan peminjaman uang. Ya, ini penting banget nih. Network kemana? Ke pemerintah. Penting juga untuk memudahkan izin-izin kita. Kalau kita buka izin praktek. Nah, network supplier penting juga. Kenapa? Kalau kita butuh barang, ya, kalau kita berhubungan dengan supplier, harganya pasti di bawah harga pasaran. Ya, jadi network ke distributor ini fungsinya kalau kita ingin membangun jaringan makin luas. Jadi kita butuh senam kita ada di beberapa kota, nggak cuma di Rangkas misalkan. Jasa senam message ibu hamil nggak cuma di Rangkas. Ada juga misalkan jasa senamnya di Banten, di Serang, di Cilegon, di Pandeglang. Nah, buka reseller, buka distributor. Ya, lalu networking ke perusahaan. Perusahaan berarti ke perusahaan boleh, klinik juga boleh, ya, atau ke rumah sakit. Jadi kalau nanti di perusahaan ada yang butuh senam hamil, butuh message terhadap anaknya, butuh tentang kontrol kehamilan, butuh tentang suntik KB, nah karyawannya bisa rekomendasi ke klinik Anda. Ya, itu kalau perusahaan dalam rangka kita menambah kapasitas jumlah konsumen atau jumlah pasien. Ya. Kalau network perbankan tadi dalam kaitan dengan investor ya. Kalau pemerintah dalam kaitan untuk apa? Mempermudah urusan izin, ya, izin-izin. Ya. Jadi penting nih punya relasi ke kecamatan, relasi ke kelurahan, relasi ke bupati, relasi ke dinas, relasi kalau bidan kemana? IBI ya, IBI Ikatan Bidan Indonesia. Nah itu penting.
ya untuk mendapatkan jaringan makin luas nih pemerintahan ya. Kalau network ke supplier khususnya untuk kebutuhan barang-barang ya. Jadi kalau beli matras, beli alat-alat senam, beli apalagi ya pengadaan makanan sehat, sayur mayur, susu akan sangat terbantu harganya kalau Anda punya jaringan ke supplier ya. Oke, lanjut ya. Cara membangun bisnis network. Nah, ini caranya ya. Caranya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Pertama cari ya. Searching di mana aja, di media sosial, searching di komunitas. Nah, ya, searching. Yang kedua approach ya, pendekatan. Ya, dengan cara pendekatan secara personal, pendekatan secara bisnis. Ya. Offering penjabaran dari pendekatan tadi. Nah, kita langsung ketemuan nih. Nah, bisa langsung buat meet up sama si target. Implementasi bisa menunjukkan keseriusan kita ketika kita membangun network. Ya, implementasi dengan rekan partner bisnis kita. Yang keempat controlling ya, kita melakukan terus pengawasan terhadap memonitor bagaimana hubungan kita dengan rekan bisnis kita, dan juga jangan lupa memelihara hubungan ya dengan rekan kerja kita, rekan bisnis kita ya, rekan jaringan. Tipe-tipe bisnis network ya, ini ada casual, ada strong, ada community service club, ada profesional asosiasi, online sosial media network. Nah, saya kasih tugas deh teman-teman. Nah, kasih tugas deh. Ya, biar progres ya. Hari ini nanti cari definisi ini ya. Cari definisi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cari definisinya. Biar nggak saya cerita aja. Cari definisinya dan contohnya apa. Ya. Contohnya apa? Kuis hari ini ya, kuis hari ini. Cari ini casual, strong, community, profesional, asosiasi, online, sosial media network. Definisinya apa dan contohnya apa ya. Oke, lanjut konsep negosiasi. Nah, sekarang kita masuk ke negosiasi. Ya, bagaimana kita bernegosiasi sama orang lain ya. Negosiasi itu berasal dari kata negotiate yang maknanya rapat, berunding, membicarakan, berdiskusi, negosiasi, menawarkan barang, bernegosiasi. Jadi proses dua pihak atau lebih untuk mencapai perjanjian guna memenuhi kesepakatan. Ya, bisa berkomunikasi, bekerja sama untuk tujuan-tujuan tertentu. Negosiasi kita, ya, kita bernegosiasi sama orang lain, ya, janjian sama orang lain itu negosiasi, ya. Oke, proses negosiasi itu biasanya ada 4 tahap, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, pihak pertama kita menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas. Jadi kita menyampaikan dulu maksud dan tujuan kita ke target, ya. Kita mau ngapain nih, ya. Dalam rangka apa kita bernegosiasi, tujuannya apa. Lalu pihak kedua biasanya atau mitra biasanya menyanggah dengan santun atau tetap menghargai. Oh boleh dong kita ketemuan. Oh ternyata kita negosiasi. Boleh dong kita kerjasama atau kita tunjukkan minat kita dengan distributor misalkan. Bersama ini kami ingin sekali bekerja sama dengan distributor Anda dalam rangka membangun bisnis kami. Nah, bentuk kerjasamanya bisa apa aja. Nah pihak kedua biasanya mitra usaha langsung. Oh ternyata dia sudah punya rekan bisnis yang sama dan ternyata dia sudah cukup banyak. Nah, dia akan menolak dengan baik, dengan santun. Atau dia merespon dengan baik, menerima. Nah, ini 2 pilihan. Jadi tetap aja ada 2 pilihan, diterima atau ditolak. Ya. Nah, pemilik program kalau sudah seperti itu ada yang menolak. Nah, kita jangan berhenti sampai di situ. Kita menguatkan argumentasinya kita dengan santun.
dengan cara meyakinkan mitra bisnis bahwa dengan bekerja sama dengan bisnis kita, dengan kliniknya bidan Anda atau bidan Alisa atau bidan Rindi misalkan, mitra bisnis akan dapat keuntungan yang luar biasa. Nah, ini alasan yang logis. Jadi begitu ditolak jangan terus kita terima, kita lakukan yang namanya argumentasi. Nah, setelah itu biasanya terjadi kesepakatan. Nah, ini untuk tanda tangan MOU, Memory of Understand, ya. Memori atau catatan kesepakatan. Nah, ini. Jadi sekali lagi pihak pertama Anda menyampaikan maksud dan tujuan, lalu biasanya pihak kedua berargumentasi, pihak kedua kalau menerima bagus, langsung diadakan kesepakatan ketemuan ya, untuk membicarakan poin-poin kerjasama. Tapi kalau menolak, nah pihak pertama tadi yang punya program harus berargumentasi gimana caranya supaya mitra usaha tertarik bekerja sama dengan kita. Ya. Oke, yang berikutnya sifat negosiasi. Nah, sifat negosiasi adalah latihan untuk memecahkan masalah. Bisa juga berlatih untuk taktik, ya, strategi untuk pendekatan, ya, menyelesaikan masalah. Terus di sana biasanya ada asumsi beberapa peserta atau distributor yang kira-kira punya argumen yang baik atau positif atau negatif. Itu udah pasti ada dua sikap ya, dan harus Anda tanggapi dengan baik ya, responsif dengan baik. Oke, aspek negosiasi ini ya Anda bisa dibaca ya, kecenderungan untuk fokus di arah-arah tertentu. Terus elemennya ada orientasi untuk antar personal biasanya, atau ada juga yang lebih powerful ya, merasa perusahaan bisnisnya sudah baik dan tidak perlu bekerja sama dengan yang lain, banyak ya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana Anda konsepnya kalau yang seperti itu ya. Bisa melakukan proses pendekatan-pendekatan secara informal, bisa bernegosiasi untuk mengambil keputusan tingkat tinggi ya, atau melakukan persuasi pendekatan personal, person to person ya, mengajak makan siang untuk bernegosiasi dengan baik atau dan yang lainnya. Yang penting arahnya selalu yang positif, jangan yang negatif negosiasinya ya. Oke, strategi negosiasi ini cara bicara ya. Ya. Jadi kalau bicara ini ilmu public speaking ya. Perhatikan ada bicara kita, jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah bicaranya, terus hindari kata-kata yang kurang meyakinkan ya. Jadi harus selalu optimis bicaranya. Terus lakukan riset terlebih dahulu ya. Riset itu pengamatan terlebih dahulu, siapa yang mau kita ajak berbicara ya. Jabatannya apa, terus karakternya seperti apa. Nah, biasanya kita bisa tracer ya, kita cari di riset dulu. Terus ketika diskusi jangan terlalu angkat secara personal keluarga Anda, diri Anda, karena kita sedang bicara bisnis, jadi jangan bicarakan diri secara personal pribadi. Lalu perhatikan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh itu selalu menerima ya, jangan lesu, loyo, terlalu semangat. Jadi selalu semangat untuk berdiskusi, berdeliberasi ya. Gaya negosiasi bisa ada banyak ya, bisa kolaboratif, bisa kompromi ya. Kalau kolaboratif itu win-win solution B2B, bisa akomodatif ya. Akomodatif itu artinya semua aspek dibicarakan ya, menghindari konflik ya, nggak ada kalah menang ya akomodatif. Jadi yang diinginkan oleh partner diakomodasi oleh pemilik bisnis, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi hindari diplomasi yang ujung-ujungnya adalah kalah dan menang. Ya, negosiasi itu untuk win-win solution ya, sama-sama diuntungkan, bukan Anda menang lalu partner Anda kalah, bukan ya. Nah, kalau Anda agak sulit melakukan negosiasi, bentuklah tim negosiasi untuk pemecahkan masalah, untuk mengelola sendiri, untuk lintas fungsi. Ini sangat lebih baik ya. Jadi punya tim sendiri untuk negosiasi, tim marketing ya. Oke, yang terakhir adalah kolaborasi dan inovasi. Inovasi teman-teman semua ya. Nih,
Ya. Creativity, innovation, and value creation are key for success in today. Ya. Jadi kreativitas, inovasi, dan kreativitas yang tinggi itu adalah kunci sukses hari ini ya untuk ya meraih kesuksesan atau permasalahan yang terjadi di luar bisnis kita. Ya, jadi kita harus be kreatif, punya inovasi dan punya kreativitas nilai-nilai yang positif. Itu adalah sukses bisnis kita untuk menghadapi gelombang-gelombang pembaruan-pembaruan atau perubahan-perubahan iklim bisnis yang sangat kompleks di luar lingkungan bisnis kita. Ya. Oke, terakhir adalah inovasi. Ya, tadi sudah tentang kolaborasi. Sebelumnya sudah kita bahas tentang networking. Terakhir kita bahas tentang inovasi. Inovasi adalah menciptakan hal baru. Ya, bisa berupa metode baru, caranya baru, produk baru, ya, yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan kita, juga bagi lingkungan, ya. Nilai tambahnya bisa dalam bentuk finansial, keuangan, atau dalam bentuk non finansial, kebaikan-kebaikan perusahaan yang dibicarakan oleh konsumen, ya, itu inovasi. Nah, inovasi bisa yang digunakan secara radikal, ya, bisa eksploratif. Radikal itu langsung besar-besaran, ya, yang merubah satu bisnis ke bisnis yang baru secara berani. Nah, itu radikal. Explore, benar-benar mengeksplorasi keilmuan yang ada di dalam bisnisnya. Atau bisa juga incremental atau eksploitatif, ya, step by step, satu per satu. Nggak langsung radikal perubahannya. Ya. Nah, mengapa? Karena perubahan merupakan hal yang konstan, selalu ada yang ngikuti bisnis kita. Ingat ya, bisnis itu selalu ada yang ngikutin. Ya. Jadi selalu ada copier, imitator. Jadi selalu kalau kita punya bisnis ini pasti ada yang ngikutin bisnis yang lain. Dan kita nggak boleh marah. Ya. Kalau kita punya bisnis ini sama, pasti nanti di sebelahnya ada bisnis yang sama seperti bisnis kita. Sama halnya ketika teman-teman buat bisnis baru, pasti bisnis yang lain ngikut-ngikut nih, ya pasti ada. Ya, selalu ada copier, selalu ada imitator. Nah, tinggal bagaimana Anda berinovasi sehingga bisnis Anda tidak lagi ditiru oleh orang lain. Ya, Blue Ocean will become Red Ocean. Blue Ocean artinya marketing yang Blue Ocean itu laut biru, ya. Marketing yang lautnya tenang aja bisa tiba-tiba menjadi Red Ocean. Marketing yang lautnya bergelombang, ya, berkompetisi dahsyat. Karena bisnis itu memang seperti itu, ya. Lautnya tidak harus tenang, bisnis itu tidak harus mulus, selalu ada kompetitor, selalu ada copier, selalu ada yang selalu ngikutin bisnis kita, selalu ada yang copy paste bisnis kita. Nah, intinya Anda harus sebagai pemilik bisnis selalu punya kemampuan untuk berinovasi, ya, sehingga punya ide-ide baru tentang bisnis Anda. Nah, business network itu tujuannya untuk berkolaborasi, ya, bekerja sama. Kenapa harus kerjasama? Karena biasanya kebutuhan sumber daya tidak lengkap di perusahaan Anda, sehingga Anda perlu bekerja sama dengan perusahaan yang lain, klinik yang lain, yang mungkin sumber dayanya lebih lengkap daripada Anda. Ya, bisa juga tentang aset, mungkin di tempat Anda asetnya tidak dimiliki. Nah, aset yang lain ada dimiliki oleh kompetitor Anda. Nah, ini juga perlu, ya, kolaborasi. Kolaborasi juga dibutuhkan untuk apa? Untuk mempelajari ilmu-ilmu baru, ya, ide-ide baru, keahlian-ahlian baru dari kompetitor. Bisa juga untuk mengontrol ketergantungan kompetitor terhadap pihak yang lain. Atau untuk bersaing, ya, kolaborasi itu untuk bersaing. 3B ya kemarin, ya. Bersanding, bersaing, berkompetisi. Ya, bersanding dulu. Untuk bersaing. Bersanding itu bahasa marketingnya berkolaborasi dulu. Berkolaborasi untuk apa? Untuk bersaing. Baru berkompetisi. Jadi jangan ujuk-ujuk Anda berkompetisi, ya.
Oke, ini gambarannya ya. Kolaborasi itu bisa inter, bisa juga inter ya. Ini contoh teman-teman kolaborasi, perhatikan gambarnya ya. Ini bisnis apa ini? Ya, bisnis yang herbal, dia berkolaborasi dengan public figure. Nah, sehingga bisnisnya bisa survive. Ya, ini contoh kolaborasi. Ini juga contoh kolaborasi, ya. Kolaborasi ya, kolaborasi kafe berkolaborasi dengan chef. Nah, kan ya. Dengan cara apa? Chefnya diajak memberikan tips-tips masak. Nah, sehingga kolaborasi ini akan mengangkat value dari kolaborator yang mengajaknya. Nah, ya. Jadi bisnis berkolaborasi dengan apa ya? Bisnis Anda berkolaborasi dengan individual yang sudah expert. Ya, public figure yang memang followernya banyak, itu akan sangat luar biasa ya. Ada nilai-nilai di sana, nilai-nilai tinggi. Nah, ini contoh kolaborasi juga bisnis dengan entitinya. Nah, ini ya, bisnis dengan isinya, itu ya. Apalagi nih kolaborasi. Nah, ini kolaborasi, ya. Kolaborasi sesama ahli. Nah, ini ahli A sama ahli B bicara tentang anak, berkolaborasi dia. Ya. Jadi kolaborasi bisa dengan apa saja. Ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca teorinya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua. Mahasiswa-mahasiswa Akbid, bagaimana berkolaborasi, bekerja sama dengan partner atau kompetitor? Silakan sebelum saya tutup. Silakan, ada waktu untuk bertanya materi atau bertanya tentang tugas bisnis plan-nya ya, yang harus siap di minggu depan, di pekan depan. Sebentar. Ada helikopter menjemput saya. Oh enggak, lewat dia. Oke. Silakan teman-teman disimak atau dipikir-pikir lagi yang mau ditanyakan atau materi atau bahan untuk laporan. Ya. Kita tinggal 3 pertemuan lagi ya. 10, 11, 12, 13. Oh, 4 pertemuan lagi ya. 4 materi lagi Anda sudah siap untuk jadi pengusaha. Amin. Nah, tinggal 4 pertemuan lagi ya. Ini pertemuan 9 berarti pertemuan 10, 11, 12, 13. Karena pertemuan 14 kita sudah mulai bahas tugas akhir bisnis Anda. 14, 15, 16. Oke, silakan teman-teman. Nggak perlu sungkan untuk diskusi ya, silakan aja. Saya terbuka dengan teman-teman untuk bisnis atau untuk yang lain ya. Punten Prof, Alisa izin bertanya tentang tugas hari ini, Prof. Itu berarti tugasnya ada 2 ya, Prof? Jenis-jenis sama tipe-tipe. 1. Tugasnya Cuman 1. yang tipe aja kan, Prof? Tugas yang mana sih? Saya bingung. Tugas ini yang sekarang, Kebanyakan Prof. kelas. Tugas yang sekarang. Ini yang ada di slide bukan? Iya, Prof. Jadi ada 2. Kan tadi pas ini. Prof ngejelasin cuma ada 1 yang tipe-tipe bisnis network. Terus Enggak, sekarang ada 2 sama jenis. Yang tadi batal. Yang tadi batal. Yang ini aja, kesian ya. Kesian, kecapean. Kesian nih mahasiswa-mahasiswi Akbid nih. Anda pressure-nya tinggi banget ya? Bener ya? Ngaku, bener nggak? Halo? Tugasnya banyak ya? Iya banyak, Prof. Iya, Prof, banyak. Ya gitu, Prof.
makanya sampaikan, ngomong sama saya. Kalau saya nggak nanya, saya nggak tahu tugas Anda banyak. Saya kasih aja tugas sebanyak-banyaknya. Ya, saya akan sangat senang kalau Anda, Prof, keberatan, Prof, kayaknya tugas saya udah banyak. Bilang, jangan diem aja. Ya. Nah, tugasnya saya kurangi ya. Tugasnya bukan pekan ya. Untuk hari ini ya, sampai dengan nanti malam ya, sampai jam 12 malam ini ya. Sampai dengan 12 malam. Ini ada NPM ganjil sama NPM genap. Ya. Nih. Kalau NPM ganjil, definisi contoh jenis bisnis network. Tadi kan ada distributor, perusahaan, perbankan, pemerintah, supplier. Ini definisinya apa, contohnya apa. Ya. Terus membangun bisnis network itu ada tahapan implementing, controlling, sama maintain. Itu apa? Ganjil ya. Kalau yang genap, tipe bisnis. Casual, strong community, profesional, sama online. Ya. Sama nomor 2. Searching, approaching, sama offering. Ya. Prof, diketik atau ditulis? Terserah enakan mana. Kalau saya mah enakan teman-teman diketik. Kan tinggal copy paste. Kalau ditulis capek, bener nggak? Ayo pilih mana, diketik atau ditulis? Ketik, Prof. Ketik, Iya, Prof. betul. Ya kalau ditulis capek. Udah gitu tulisannya punten banget kayak sandi rumput. Aduh, saya bacanya saya puter-puter gitu. Sandi rumput. Ini calon dokter ya, calon bidan. Kalau nulis resep tuh tulisannya nggak kelihatan ya. Jadi ini kebiasaan nulis resep atau gimana? Saya nggak tahu ya. Atau emang tulisannya jelek? Halo? Emang tulisan gitu kayak Prof. Tulisannya jelek. Aduh. Setengah mati beneran kemarin saya koreksi. Aduh. Karena ditulis tangan. Makanya saya paling males ditulis tangan. Hari gini masih ditulis tangan. Oh, dunia udah kemana ya. Diketik aja ya. Diketik aja. Diketik kan enak tuh. Apalagi kalau copy paste kan tinggal blok, copy, lalu paste. Enak kan? Jujur ngaku, enak nggak? Enak, Prof. Iya betul. Ya saya tahu. Karena saya pernah jadi mahasiswa, tapi zaman dulu nggak ada yang namanya Google. Aduh, zaman sekarang mah enak. Kalau zaman dulu harus buka buku di perpustakaan. Nah, nggak mungkin juga difoto, pasti disalin. Nah, itu kan Prof zaman dulu. Iya makanya, karena sekarang zaman udah sekarang, saya berikan kemudahan teman-teman untuk mengerjakan tugas tadi. Silakan diketik, di copy paste. Intinya teman-teman, walaupun copy paste, teman-teman tetap harus baca ya. Kalau cuma di copy paste nggak dibaca, pasti ejaannya aneh-aneh. Oke, hari ini ada pertanyaan. Tentang materi atau tentang laporan, silakan. Sebelum saya tutup. Supaya Anda bisa berdiskusi bersama di luar dari Zoom. Kalau ada yang punya unek-unek, langsung disampaikan di sini. Jangan di japri. Kalau di japri, saya capek jawabnya. Kenapa? Karena biasanya unek-unek si A hampir sama dengan unek-unek si B. Jadi saya jawabnya 2 kali, 3 kali. Silakan, ada yang saya matikan dulu rekornya ya. Saya nggak rekam nih. Baik, teman-teman mahasiswi bidan trainer, Akbid Latan sama Siro. Jika tidak ada pertanyaan, sekali lagi silakan berdiskusi ya, berdiskusi dengan kelompoknya, berdiskusi dengan mentornya. Dalam hal ini saya, silakan ditanya kapan saja ya. Saya terbuka, di chat aja, nanti akan saya baca dan akan saya jawab untuk pertanyaan yang berhubungan dengan laporan akhir dari mata kuliah kewirausahaan ya. Oke, dan diingatkan sekali lagi ya, nggak bosan-bosannya, ini sudah masuk pertemuan 9 ya. Kita sudah di penghujung mata kuliah kewirausahaan. Artinya
teman-teman sudah mulai dan harus siap untuk menjadi seorang pengusaha ya. Pertemuan ke-10 berarti pekan depan. Setelah itu pertemuan 11, 12, 13 teman-teman kuliah sambil mempersiapkan tugas akhir. Nah, laporan bisnis plan-nya, tugas bisnis plan-nya dikumpulkan di pertemuan ke-14 untuk dievaluasi, dan insya Allah pertemuan 15 dan 16 kita coba lakukan secara luring insya Allah ya. Nanti saya bagi jadwalnya supaya tidak berkelompok atau berkumpul di kampus. Kita akan uji presentasinya. Nah, jangan lupa dibawa print out-nya ini, brosurnya, terus katalognya, terus company profile-nya, laporan tugas bisnis plan-nya dicetak dari mulai bab daftar isi, dari mulai cover ya sampai dengan daftar isi, terus kesimpulan dan saran ya untuk kami berikan penilaian ya. Terus jangan lupa ketika presentasi jangan lupa membawa X-banner ya untuk menunjukkan bisnis Anda siap running ya, bisnis Anda siap dijalankan. Satu lagi juga jangan lupa sudah buat kartu nama. Waduh, kartu nama. Keren nih kartu namanya. Kartu nama sesuai dengan nama Anda. Depannya sudah ditulis bidan. Prof kan belum lulus, kan udah gue bilang ya, ciptakan dulu personal brandingnya bahwa Anda seorang bidan. Nanti lulus itu akan datang menyertai Anda dengan nilai yang cum laude. Amin, insya Allah. Ya, lalu terakhir jangan lupa daftar di kuliah umum ya, kuliah umum karena ada berbagi pengalaman dengan bidan Santi ya. Nah, kuliah umum nanti Anda akan dapat sertifikat ya. Sertifikat ini mendukung bahwa Anda sudah dapat mata kuliah kewirausahaan. Jangan lupa daftar ya. Yang daftar udah banyak. Saya takutnya justru mahasiswa yang semester 6 ini nggak kebagian kuota ya. Karena ternyata dari Akbid lain juga ada yang ikut nih dari kampus lain ya. Karena kemarin saya tag ke Poltekkes Banten juga ternyata ada juga yang ikut ya. Saya tag juga ke Akbid di Cianjur atau Bandung ya. Ada juga yang ikut. Jangan lupa ya, saya takutnya malah mahasiswanya sendiri malah terlambat daftar. Oke, itu aja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, tetap semangat untuk menjadi wirausaha, karena dengan wirausaha, teman-teman Akbid akan bikin bangga semua orang, ya, bukan cuma kampus, tapi juga keluarga, ya, sebagai seorang bidan yang punya keterampilan menjadi seorang pengusaha. Yang memang tidak harus langsung sukses, tapi harus dimulai. Karena bisnis untuk sukses itu berproses. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Aku cinta